Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Berjumpa lagi dengan saya, Dewi Rianti dari Matrix School. Teman-teman, hari ini kita akan sharing tentang bagaimana membuat kelas online, khususnya cara membuat video pembelajaran. Ada 3 tahapan di dalam pembuatan video pembelajaran. Nah, yang pertama, persiapan sebelum membuat video pembelajaran, yaitu antara lain kita harus menyiapkan hardware yang akan kita gunakan di dalam pembuatan video. Persiapan hardware sendiri itu antara lain, pertama kita siapkan kamera. Kita boleh menyiapkan bagi yang punya kamera DSLR atau handycam, ya boleh menggunakannya. Namun bagi teman-teman yang belum memiliki kamera yang canggih, boleh menggunakan smartphone teman-teman ya. Kemudian siapkan juga tripod. Untuk apa tripod? Ketika kita merekam, kita akan sangat butuh tripod ini untuk kita gunakan sebagai handle-nya kamera atau handle-nya smartphone. Kemudian kita butuh mic atau clip-on yang kita gunakan agar suara yang kita hasilkan lebih jernih pada saat perekaman. Kemudian kita juga butuh lighting jika tempat kita merekam itu adalah di ruangan yang kondisi cahayanya kurang, jadi kita butuh lighting tambahan. Jika di outdoor atau di ruangan yang memang cahayanya terang, maka kita tidak terlalu membutuhkan lighting. Lighting itu sangat berpengaruh pada kualitas video yang dihasilkan ya teman-teman. Nah, setelah semuanya selesai, tidak lupa kita menyiapkan laptop yang akan kita gunakan untuk editing. Laptop atau PC yang akan kita gunakan untuk editing. Oh ya, selain itu ada satu lagi persiapan yang ini menurut saya opsional. Boleh teman-teman persiapkan, boleh juga tidak. Kalau saya menggunakan green screen ya. Green screen ini kita gunakan agar nanti pada saat pengeditan kita bisa mengganti background dari video kita. Selanjutnya kita masuk ke persiapan software. Persiapan software ini adalah software yang kita gunakan untuk perekaman ataupun untuk pengeditan video. Nah, ada beberapa software yang dapat kita gunakan. Ini hanya beberapa dan masih banyak lagi software-software yang teman-teman bisa gunakan. Yaitu diantaranya untuk pengeditan atau perekaman via laptop atau via PC, kita bisa menggunakan Camtasia Studio. Di Camtasia ini sendiri juga ada Camtasia Recorder untuk perekaman layar. Kemudian ada juga Premiere, Filmora, dan yang paling sering saya gunakan itu adalah PowerPoint. Ada juga software lainnya seperti Bandicam. Untuk editing via smartphone, kita bisa menggunakan software atau aplikasi Android seperti KineMaster atau Viva Video. Ada juga yang lain seperti Filmora, Adobe Premiere Go juga ada, dan kalau kita buka Play Store itu ada banyak sekali software video editing yang disediakan. Jadi opsional, kita bisa pilih yang mana menurut kita yang paling fleksibel dan yang paling mudah untuk kita gunakan. Di sini nanti untuk editing via laptop saya akan contohkan menggunakan Camtasia, dan untuk editing via smartphone saya akan menggunakan KineMaster. Nah, sebelum kita merekam atau mengedit video pembelajaran, ada hal-hal yang harus kita siapkan terlebih dahulu, seperti
materi pembelajaran atau biasa disebut dengan silabus. Jadi dari silabus itu kita akan bisa menyusun storyboard untuk pembelajaran apa yang akan kita sampaikan. Kemudian alurnya seperti apa, ide dan konsep videonya itu kita pikirkan sekreatif mungkin. Nah, selain itu kita juga harus menyiapkan aset. Aset ini yaitu berupa gambar pendukung. Misalnya kita ingin mengajar tentang menjahit, berarti kita harus menyiapkan gambar-gambar seperti mesin jahit, jarum, benang, dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk mendukung video pembelajaran kita. Selain itu, agar video yang kita buat ini lebih menarik dan lebih hidup, kita bisa menggunakan musik yang akan kita gunakan untuk background. Nah, pada saat mengambil atau memilih-milih beberapa background, itu pastikan background yang teman-teman gunakan itu yang bebas copyright. Jadi kalau di YouTube itu bisa searching aja background bebas copyright, itu banyak di YouTube. Nah, selain itu kita butuh narasi, perekaman audio yang digunakan terpisah dari pengambilan gambar. Itu jika kita butuhkan. Nah, setelah semua persiapan software dan hardware selesai, kita masuk ke proses perekaman. Proses perekaman menggunakan smartphone seperti yang saya jelaskan tadi atau kamera. Ada dua model, boleh pilih model yang menggunakan green screen atau model yang tidak menggunakan green screen. Model yang menggunakan green screen ini nanti tujuannya ya untuk kita mengganti background atau layar belakang, apakah itu gambar, apakah itu video, dan lain sebagainya. Kalau untuk yang biasa, bisa suasananya di outdoor atau di dalam ruangan studio atau dimanapun. Pastikan lightingnya cukup agar kualitas video kita baik. Selain dari merekam seperti tadi, kita juga ada pilihan lain bagi teman-teman yang suka membuat video tutorial, yaitu rekam layar. Jadi bisa sambil merekam sambil menjelaskan, itu lebih mudah. Oke, setelah proses perekaman, kita lanjutkan dengan proses editing. Nah, di editing inilah kunci dari video kita itu menarik atau tidak. Karena ini dibutuhkan ide kreatif kita sebagai seorang pembuat video atau content creator. Oke, saya rasa sampai di sini dulu penjelasan saya tentang pembuatan video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.